Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya Mirisa Pia Pandini selaku pembawa acara di acara Ceriwis, yaitu cerita-cerita bersama kaum feminis. Nah, pada hari ini tentu saja saya tidak sendiri. Di sini saya sudah kedatangan bintang tamu yang sangat cantik dan juga menarik gitu ya untuk mengkupas banyak sekali kajian-kajian menarik yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, pada siang hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang pertama dan juga narasumber pertama yaitu ada Teh Zahwa Alia. Ada Resti Maria. Bisa Bidayatul Hidayah. Sherina Aris. Nah, di sini saya ditemani oleh Teh Zahwa, Teh Resti, Teh Nisa, dan juga Teh Serina gitu ya untuk menemani makan siang dari pemirsa semuanya. Nah, pada hari ini sebenarnya kita tuh akan membahas apa sih Teh? Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengadilan yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu gitu ya, pada hari ini banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan yaitu terkait permasalahan yang ada di pengadilan, entah itu berkaitan dengan hakimnya, jaksanya, dan lain sebagainya. Nah, dimulai dari yang pertama, sebenarnya teteh-teteh itu menurut teteh-teteh gitu ya, apa sih yang namanya pengadilan gitu? Baik, izin ya Teh, menurut saya pribadi gitu ya, peradilan tata usaha ini adalah lingkungan peradilan dengan tujuan dibentuknya adalah untuk menjamin kedudukan warga negara di mata hukum seperti itu. Baik, terima kasih banyak gitu ya Teh. Nah, kita udah tahu nih pengertian dari pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia. Beralih dari pengertian, mungkin kita akan berbicara mengenai tugas dari pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia gitu. Adakah tugas utama dari pengadilan tersebut? Izin ya Teh, untuk tugasnya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa. Lalu yang kedua, tugasnya adalah memeriksa atau meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke PT UN dan ke PT UN yang lain untuk yang berwenang. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Nah, sangat banyak sekali gitu ya Teh tugas utama dari pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia. Selain dari tujuan, tugas, adakah kayak fungsi lain gitu dari pengadilan tata usaha negara? Fungsinya itu lebih ke kewenangan kali ya Teh, kewenangan dari pengadilan tata usaha negara tersebut. Untuk fungsi-fungsi dari tata usaha negara ini yang paling utama itu kayaknya ada tiga ya yang paling utama itu. Yang pertama itu melakukan pembinaan terhadap para pejabat. Lalu yang kedua melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dan yang terakhir menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Kayak segitu. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai tujuan, tugas, dan juga fungsi dari pengadilan tata usaha negara. Mungkin kita beralih gitu ya, Teh, ke topik berikutnya, yaitu adakah sumber gitu ya, sumber yang relevan dan juga sumber yang akurat terkait dari pengadilan tata usaha negara sendiri, Teh? Ya tentunya ada dong Teh, karena peradilan tata usaha sendiri itu kan merupakan suatu peradilan ya. Jadi dia tuh landasannya, harus ada landasannya gitu ketika dalam peradilan gitu kan, gimana ya, karena namanya juga peradilan hukum gitu, pasti ada sumber hukumnya gitu. Nah di Indonesia sendiri sumber hukum peradilan tata usaha negara ini tuh ada 4. Yang pertama itu undang-undang. Nah dia tuh posisinya sebagai hukum tata negara tertulis nih Teh. Terus yang kedua itu ada praktik administrasi negara. Nah ini tuh seperti kebiasaan-kebiasaan di dalam tatanan hukum tata negara itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada jurisprudensi nih Teh. Terus yang terakhir itu ada anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis Teh. Masya Allah ya, kita hari ini banyak sekali gitu ya mendapatkan materi dan juga ilmu baru mengenai pengadilan tata usaha negara. Mungkin sebagai pemantik gitu ya Teh, di sini mungkin saya akan membawa salah satu kasus kemarin gitu ya terbaru yaitu kasus kayak seorang hakim terlibat kasus korupsi. Nah, di sini mungkin saya akan meminta tanggapan Teh Nisa gitu ya terkait kasus tersebut. Sebenarnya pandangan Teh Nisa terhadap seorang hakim yang melakukan korupsi itu gimana sih Teh? Dan kayak kita gitu ya selaku mahasiswa kita teh harus gimana misalkan kayak harus meningkatkan nasionalisme dan lain sebagainya. Baik, kembali lagi ke fungsi ya. Tadi ada fungsi pembinaan dan juga fungsi pengawasan. Artinya ketika ada penyelewengan, di situ ada fungsi-fungsi yang tidak bergerak sesuai dengan apa yang tertulis secara teoritis.
Nah, menurut saya itu fungsi-fungsinya harus kembali dijalankan, kembali dioptimalisasikan supaya tujuan-tujuan yang telah disebutkan oleh rekan saya bisa terrealisasikan sesuai dengan apa yang harusnya memang ada gitu. Karena kan tujuannya juga untuk mensejahterakan rakyat. Artinya ketika ada penyelewengan seperti itu, maka rakyat tidak sejahtera. Seperti itu mungkin. Masya Allah ya, sangat luar biasa gitu ya ilmu dan juga tanggapan dari teteh-teteh dan dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin sekian gitu ya teh yang dapat kita diskusikan pada siang hari ini dan kita akan ketemu lagi di pekan depan gitu ya. Mungkin bersama narasumber-narasumber yang terbaru yang akan menemani para pemirsa semua untuk makan siang atau misalkan kayak gabut gitu ya di rumah. Jadi kita lebih baik kajian bersama. Baik, mungkin, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.